Izinkan saya untuk melakukan penjelasan mengenai tentang hal suatu benda ini. Bisa kelihatan, teman-teman sekalian? Kenapa saya ingin menjelaskan sesuatu tentang hal ini? Karena ada yang melatar belakangi ketika melakukan suatu di grup pembelajaran pendidikan agama Buddha. Salah satu murid bertanya, "Pak, tolong dong jelasin penjelasan tentang emas batangan yang berkenaan dengan agama Buddha dan emas yang digadang-gadang sebagai harta karun Nusantara." Dan berikut penjelasannya. Dan satu hal, saya ingin meluruskan pandangan-pandangan masyarakat umum mengenai tentang emas batangan yang bergambar Soekarno. Dan ini sebenarnya ceritanya sedikit agak panjang. Oke, sejarahnya berawal dari seseorang yang menulis sebuah buku mengenai judul Amanah Harta Soekarno. Nah, di sana disalahartikan oleh penulis dan juga masyarakat umum yang menilai yang keliru. Kali ini kita akan buktikan apakah batangan atau lempengan emas bergambar Soekarno ini, apakah ini emas, ataukah kuningan, ataukah logam yang lain. Kita lihat di sini teman-teman. Oke, saya sedikit agak lebih maju. Di sini tertulis LM. Mungkin yang dimaksud adalah logam mulia. Sedangkan di sini ada gambar ada gambar burung Garuda. Dan di sini ada logo BI-nya dan di sini tertulis ada 999,9%. Dan di baliknya, kalau kita perhatikan seksama, teman-teman sekalian, di sini ada gambar Soekarno. Kelihatan? Dan ada bacaan proklamasi Insinyur Soekarno. Perkiraan setelah saya hitung, ini perkiraan beratnya mencapai 0,3 kg atau 300 gram. Tebalnya segini. Dan perhatikan, mungkin teman-teman bisa kelihatan. Di sini ada bacaan. Kelihatan tidak? Kelihatan tidak? Di sini ada tersamar, tulisan yang tersamarkan, yaitu adalah 24.K. Maksudnya ini adalah 24 karat. Jadi dianggapnya adalah emas murni atau emas tulen atau disebut dengan emas tua. Dan berikutnya adalah di sini ada tertulis, meskipun tersamarkan tulisannya adalah gold, GOLD. Kelihatan teman-teman sekalian? Oke, ini besarnya tidak begitu besar. Oke, kita bandingkan dengan di sini ada sebuah kunci motor. Oke, bisa kelihatan teman-teman ya. Nah, satu. Oke, kalau
kalau memang ini adalah emas, kita ketiga. Kalau ini emang emas, ini perkiraan saya taksirannya bisa ratusan juta, mungkin sekitar 140-an juta. Oke, di minggu yang lalu, kenalan ayah saya datang ke sini dan memberikan atau titipan tentang benda ini. Oke, kita balik lagi yang tadi, yang seorang penulis dengan tulisan dengan judul buku Amanah Harta Soekarno. Di sana setelah saya baca, di sana terjadi yang dipenulis ya, terjadi antara Presiden Amerika Serikat yang pada saat itu adalah John F. Kennedy bertemu dengan Presiden Soekarno di Jenewa dengan melakukan perjanjian yang namanya The Green Hilton Memorial Agreement. Nah, di sana ketika dari berdasarkan sejarah yang saya baca dari Google, padahal Presiden Soekarno dan Presiden John F. Kennedy itu memang bertemu, tapi bukan membahas tentang emas yang digadang-gadang sebagai emas yang sangat banyak sekali, jumlahnya sampai bertonton emas batangan yang disimpan di UBS atau disingkat dengan Union Bank Switzerland atau disingkat dengan UBS. Teman-teman sekalian, bahwa disebutkan Presiden John Kennedy dan Presiden Soekarno itu bertemu tentang perihal Presiden Soekarno meminta ibaratnya bukan sumbangan ya, meminta bantuan untuk pembebasan Irian Jaya, dan sebagai timbal balik dari Presiden Soekarno dan Presiden AS John F. Kennedy itu meminta melepaskan seorang pilot yang bernama Allen Poe yang ditangkap oleh TNI Angkatan Udara Republik Indonesia. Ini suatu hubungan yang mutualisme yang saling menguntungkan. Jadi sekali lagi bukan berkenaan dengan logam mulia. Tapi unik ya teman-teman sekalian. Saya percaya bahwa di Indonesia ini ada beberapa benda yang dianggap benda pusaka atau harta karun yang tersimpan di dalam tanah, dan salah satunya adalah seperti emas, batu permata yang tertimbun di dalam tanah. Bahkan berdasarkan dari kisah hartawan Anantapinika, ketika hartawan Anantapinika ketika sedang kesusahan atau sedang kesulitan, di terakhirnya para makhluk halus atau para makhluk yang tak kasat mata ibaratnya, mereka membantu mengumpulkan benda-benda yang tak bertuan di dalam tanah, hingga pundi-pundi kekayaan hartawan Anantapinika itu bisa kembali lagi. Nah, jadi saya menduga sebenarnya masih banyak, cuma semoga teman-teman tidak mensalahartikan bahwa begitu gampang atau begitu mudahnya menarik suatu benda pusaka atau menarik benda-benda semacam seperti inilah gitu ya. Bukan berarti mustahil. Bahkan teman-teman sekalian, saya punya seorang teman wanita dan dia seorang guru
berasal dari Kebumen. Kebumen itu adalah suatu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan kotanya adalah kota Kebumen, yang mana kota Kebumen itu berbatasan antara Banjarnegara, Cilacap. Nah, seorang teman tersebut beliau mengatakan ketika dirinya masih kecil, sekarang usianya sekitar 35-an lah mungkin. Dikatakan ketika dia masih kecil di kampungnya itu, mereka banyak sekali yang suka yang namanya semedi lah ya istilahnya, atau meditasi lah. Mereka, ini cerita dari pengakuan teman saya, dan tidak perlu saya sebutkan namanya siapa. Di sana dia menceritakan bahwa orang-orang di kampungnya itu gemar melakukan semedi di tempat-tempat tertentu, dan mereka bisa menarik suatu benda seperti ini. Ceritanya di ceritanya teman saya ini diceritakan bahwa di alamnya itu yang diceritakan oleh teman saya itu benar memang ada emas gitu, emas batangan gitu atau emas lempengan. Ketika ditarik itu berubah menjadi kuningan. Ini dari cerita dari teman saya ya, teman-teman sekalian. Nah, banyak juga orang-orang yang beranggapan bahwa ini adalah kuningan. Nah, kita penjelasan dulu nih, apa arti emas dan apa arti dari kuningan. Oke, teman-teman sekalian, emas adalah suatu logam mulia yang berwarna kuning. Ingat sekali lagi, logam mulia yang berwarna kuning yang dijadikan sebagai perhiasan, entah itu anting, kalung, cincin, gelang, dan sebagainya. Sedangkan kuningan adalah suatu logam perpaduan antara tembaga dan seng. Sekali lagi, perpaduan logam antara tembaga dan seng. Jadi berbeda antara emas dan kuningan. Lebih mahal mana? Tentu lebih mahal emas, jauh nilainya. Dan disebut juga namanya logam mulia, sedangkan kuningan bukan logam mulia. Sedangkan kuningan banyak orang-orang yang mengatakan ini adalah kuningan sari. Padahal teman-teman sekalian, emas, perak, kuningan, tembaga itu ketika, meskipun saya bukan seorang ahli logam atau bukan ahli seorang peremasan gitu, tapi kita paling gampang mengeceknya itu emas atau bukan menggunakan ini. Apa ini teman-teman? Mungkin tahu ya teman-teman ya. Oke, saya tahu. Ini adalah suatu benda bekas rongsokan yang saya ambil dari speaker. Ini adalah magnet, teman-teman sekalian. Kita cek ya. Biasanya kalau emas ketika ada magnet dia nggak nempel. Oke, kita cek nih ya teman-teman sekalian ya. Nempel nggak nih? Ternyata tidak nempel teman-teman. Ternyata tidak nempel. Oke, saya akan menarik suatu meja biar lebih jelas. Oke, teman-teman sekalian, di sini udah ada meja nih. Saya udah ambil beberapa contoh benda-benda yang berkenaan dengan benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet.
benda-benda yang bisa diambil tertarik oleh magnet. Teman-teman, ini adalah kawat tembaga yang saya ambil dari kabel yang kawat gitu ya. Dan ini adalah tembaga. Sedangkan kuningan itu asal mulanya, bukan asal mula sih ya. Kandungan utama dari pembuatan kuningan itu adalah tembaga. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tembaga itu adalah suatu logam yang berwarna kemerahan. Nah, ini adalah tembaga. Biasanya sangat baik untuk pengantar arus listrik. Makanya kita menjumpai ketika kabel-kabel umumnya itu mereka dari tembaga. Entah itu yang kawat tembaga atau dari yang seperti kayak gini. Oke, di sini ada uang 500-an atau gopean tahun 2000 ya. Nah, kita lihat nih teman-teman nih. Oke, di sini ada uang gopean, ada kawat tembaga, dan yang kita bahas yang digadang-gadang sebagai emas, dan ini magnet. Dan satu lagi adalah koin. Oke. Dan ini adalah magnet. Kita lihat. Dari yang pertama ya. Dari yang pertama. Ini magnet. Kalau emas, sekali lagi, teman-teman sekalian bisa buktikan sendiri. Magnet tidak bisa menarik seperti emas. Magnet hanya bisa menarik besi, baja, nikel, dan kobalt. Itu istilahnya daya tariknya lah, saling menarik lah. Nah, perhatikan teman-teman sekalian, ini enggak nempel. Tembaga yang dari kawat tidak menempel ya. Yang uang kuningan, uang 500-an tidak menempel. Dan koin apa ini? Warnanya putih. Oh, ini koin, kelihatan. Koin biliar tidak menempel ya. Tadi dijelaskan emas, perak tidak menempel, termasuk kuningan, tembaga tidak menempel. Apakah ini bisa kemungkinan apakah ini emas, kuningan, atau tembaga? Oke, kita singkirkan ketiga benda ini. Taruh sini ya teman-teman sekalian ya. Oke, satu lagi teman-teman. Saya punya satu box ini. Hal ini yang disebut untuk cara mudah untuk ngecek, emas atau bukan. Tahu tidak? Nah, boxnya saya singkirkan dulu ya teman-teman sekalian. Oke, mungkin teman-teman tahu ini adalah kelihatan. Sebenarnya ini juga magnet. Oke, ketiga benda ini saya taruh di sini ya teman-teman sekalian, biar tahu. Kita taruh ini dulu deh, biar gampang melakukan penjelasannya. Ini disebut dengan magnet hitam atau dikenal dengan perit. Biasanya ini agak sedikit berat dibanding dengan ini. Ini juga magnet, tapi disebut dengan magnet neodymium atau disebut dengan magnet putih atau N42. Nah, ini sebenarnya bukan magnet, ini hanya besi sebagai pengikat. Sebenarnya kalau lebih berat ini.
masanya gitu dibanding ini. Kita lihat kalau ini tidak nempel, nah, tidak nempel ya teman-teman sekalian, tidak nempel. Dengan menggunakan ini kita lihat apakah ini emas, apakah kuningan, ataukah tembaga. Kita lihat. Oke teman-teman, kita lihat ya. Nah, sudah kelihatan ya teman-teman. Hal ini berarti bukan emas, bukan juga kuningan, bukan juga tembaga. Berarti ini saya menduga suatu magnet tidak bisa menarik suatu benda magnetik gitu. Ibaratnya tidak aluminium, platina itu tidak ditarik oleh magnet. Salah satunya juga mungkin ada di dalamnya, mungkin di dalamnya ini mungkin ada semacam besi atau nikel atau kobalt atau baja. Yang jelas anehnya dengan menggunakan magnet warna hitam ini tidak nempel. Sedangkan kalau yang tadi saya bilang ini adalah kunci motor, ininya nih mungkin saya duga ini ada aluminium. Kenapa? Ini tidak nempel teman-teman. Nah, katanya ini tidak nempel. Tapi yang ininya di sini kan ada magnet nih yang biasanya buat ngunci apa tuh namanya, lubang untuk lebih aman lah gitu ya, dikunci lagi gitu, buat nutup lubang kunci. Ini magnet, kelihatan. Nah, ini ada magnet nih, nempel tuh, tapi lemah tuh ya teman-teman sekalian, nempel ya. Dan yang ininya tentu ininya besi nih. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, kelihatan teman-teman. Nah, kelihatan ya. Ini magnet. Perbedaannya, magnet putih atau magnet neodymium itu lebih kuat dibanding magnet hitam. Lebih kuat. Nah, ketika magnet hitam ke sini nggak mau nempel, sedangkan dengan magnet neodymium nempel. Perbandingannya 1:16. Jadi kita simpulkan bahwa ini adalah bukan emas dan juga bukan kuningan dan juga bukan tembaga. Orang-orang bilang sih kuningan sari. Sebenarnya ini ya perpaduan antara kuningan dengan besi lah. Mungkin di luarnya kuningan nih. Di dalamnya biar untuk pemberat besi gitu. Oke, ini dan ini teman-teman ya. Sekali lagi nih, biar kelihatan teman-teman sekalian untuk penjelasannya. Kalau tadi dengan magnet hitam tidak nempel, di koin juga tidak nempel, ini juga tidak nempel. Menggunakan ini, tembaga tidak mau nempel. Nah, tembaga tidak mau nempel. Yang duit gopean tidak mau nempel. Tapi dan ini sekali lagi, dan ini juga adalah perpaduan gitu. Kita lihat ya, nempel nggak? Nempel ya teman-teman, nempel ya. Tuh, sekali lagi, nempel. Tapi kalau dengan magnet hitam tidak mau, alias daya tarik magnet hitam atau ferrit ini lemah dibanding dengan magnet putih atau neodymium. Oke, kita bahas lagi mengenai tentang ini ya teman-teman sekalian. Oke, kita menyimpulkan bahwa sekali lagi ini adalah bukan emas
bukan emas. Ya, bagi teman-teman mungkin ada yang punya, bisa dianggap sebagai bahan koleksi aja gitu kan, bukan, atau iya buat koleksi aja lah gitu. Ini bukan emas. Kalau kita cek di marketplace, di sana juga ada yang menjual semacam seperti ini gitu. Jadi sekarang udah banyak yang menjual seperti kayak gini gitu, yang dia sangka itu emas. Padahal teman-teman sekalian, meskipun kita bukan ahli peremasan gitu, kita bisa tes itu emas atau bukan tanpa perlu kita datang ke toko emas gitu. Mungkin kan kalau misalkan kita ngetes, kalau kita takut dianggap mau nipu gitu ya, bisa dites dengan menggunakan magnet putih atau magnet neodymium. Jadi sekali lagi, pembahasan pada video kali ini, dan ini menyatakan bukan emas. Kalaupun memang ini emas, bisa mencapai ratusan juta harganya. Nah, berkenaan dengan emas, jadi saya teringat tentang kisah Jataka, yang mana kisah Jataka itu yang bernama seri Wanija Jataka. Seri Wanija Jataka itu ada di ketiga di dalam keseluruhan Jataka, kisah Jataka. Jadi kisah Jataka itu adalah berkenaan dengan kelahiran Sang Buddha yang di masa lampau untuk memupuk parami atau memupuk kesempurnaan dari seorang sama Sang Buddha. Diceritakan pada saat itu di kerajaan Seri di sungai Telawaha, diceritakan pada saat itu ketika Bodhisatta melahirkan kembali sebagai seorang pedagang, di mana pedagang tersebut bernama Seriwan. Ketika pedagang Seriwan berada di kerajaan Seri di sungai Telawaha di kota Andapura, di sana dijelaskan atau diceritakan ternyata pedagang Seriwan itu mempunyai teman. Bukan teman sih. Diceritakan pada saat itu Seriwan ada dua. Seriwan yang baik dan Seriwan yang tamak gitu. Sama-sama penjual pedagang yang berkeliling gitu. Yang berkeliling ke desa-desa gitu. Para yang pertama, Seriwan yang pertama ini adalah Seriwan yang tamak. Dia datang menjajakan dagangannya, dan dikisahkan ada seorang nenek-nenek dan seorang cucunya ingin meminta belikan suatu benda yang dari pedagang tersebut, karena dia mendengar suara pedagang itu teriak-teriak gitu, teriak-teriak untuk jual dagangannya. Dan ketika si gadis itu merengek-rengek minta belikan sesuatu terhadap neneknya, dikisahkan neneknya ini zaman dulu, dikisahkan pada waktu itunya nenek ini adalah saudagar kaya raya, tapi entah kenapa dalam suatu musibah keluarganya itu hilang atau meninggal karena suatu musibah. Jadi yang tersisa hanya si nenek dan cucunya gitu. Sedangkan anggota keluarga yang lain semuanya meninggal. Padahal dulunya kaya raya dan harta bendanya juga ikut lenyap dalam suatu musibah. Dan dia hanya punya satu benda yang dia masih ingat, itu adalah sebuah mangkuk. Yang mana mangkuk itu adalah mangkuk emas asli, bukan seperti ini emas-emasan gitu ya, tapi ini emas asli gitu. Nah, emas asli itu cuma karena tertimpuk dengan debu, dengan tumpukan tanah, akhirnya itu udah nggak kelihatan lagi warna emasnya gitu. Jadi udah kayak kelihatannya
ya kayak mangkok rongsokan, karena kayak seperti kayak mangkok rongsokan lah gitu ya, jadi kelihatannya udah nggak ada benda harganya. Nah, dan si Seri-1 yang tamak ini dia melihat nih, siapa tahu kan ya, neneknya ini mau tuker lah, barter gitu dengan barang dagangan si pedagangnya. Ketika dilihat mangkuk secara tersembunyi, si Seri-1 ini mengkorek gitu ya, mengkorek kayak anggapnya kayak gini lah, ini anggapnya jarum gitu ya, mengkorek dasar mangkuk gitu. Ternyata pecek begarit, wah warnanya kekuning-kuningan. Lah, lalu pada saat itu si Seri-1 yang tamak ini dia berpikir bagaimana ini mangkuk saya bisa miliki gitu tanpa harus mengeluarkan harga yang tinggi gitu. Terus dia sambil bilang, "Nek, ini mangkok ini nggak ada harganya, Nek. Meskipun ditukar dengan barang dagangan saya, ini nggak dapat apa-apa gitu." Saat itu sambil dibanting dah tuh, ceritanya mangkoknya dibanting. Jadi maaf ya Nek, ini nggak bisa ditukar untuk dagangan saya. Ceritanya pura-pura biar nanti biar datang lagi gitu, biar datang lagi bisa ngambil tuh mangkok emasnya gitu. Yang berikutnya ini adalah Seri-1 yang kedua. Seri-1 kedua yaitu adalah Seri-1 yang pedagang yang jujur, pedagang yang baik gitu ya. Sambil teriak-teriak barang dagangannya gitu ya, misalnya oi gitu ya, panci misalnya gitu. Si neneknya ini, nenek yang punya cucu atau cucunya gitu ya, cucunya nengok lagi, "Nek, coba Nek, pedagang yang satunya lagi Nek," gitu. Kayaknya dari suaranya ini pedagangnya baik deh, nggak seperti yang kayak tadi. Pedagang yang tadi tuh kelihatannya kasar gitu, jutek. Ya udah, karena neneknya ini sayang ke cucunya, dipanggil lah tuh, "Wahai pedagang, bisa nggak saya mendapatkan beberapa barang dagangan pedagang gitu, pedagang kamu nih gitu, ditukar dengan mangkuk, yang mana mangkuk ini adalah sisa-sisa harta saya yang saya miliki gitu ya." Pas dicek ini, wah nenek, ini adalah mangkuk emas nih gitu. Saya tidak punya uang untuk membayar sebuah mangkuk emas ini gitu. Meskipun barang dagangan saya semua ditukar, dibarter dengan mangkuk ini, itu tidak mencukupi nih. Ya udah nggak apa-apa, kata si nenek ini, ya udah nggak apa-apa, kasihin aja ke cucu saya mau banget itu barang dagangan dari kamu ini gitu. Oh kebetulan saya punya ada uang 500 keping gitu, 500 keping. Tapi sekali lagi nih, ini tidak mencukupi untuk mangkok emas ini gitu. Nggak apa-apa, akhirnya dikasih 500 keping uang berikut dengan semua barang dagangannya kecuali timbangan, tas, dan 8 keping uang untuk sisa perjalanan pulang si pedagang ini. Jadi ceritanya pedagang itu berarti pada saat itu kita tahu bahwa pedagang itu kalau keliling, kalau buat menjajakan dagangannya itu jauh ya berarti ya. Nah, setelah itu si Seri-1 yang pertama yang ingin balik lagi, yang ingin pura-pura yang banting mangkok emas biar kelihatan nggak ada harganya, pas balik lagi, "Nek, sini deh Nek, saya bayarin deh, tapi dengan harga murah ya, daripada nggak laku sama sekali," gitu, kata si Seri-1 yang pertama. "Kamu ini pedagang yang tamak gitu, pedagang yang jahat, pedagang yang serakah, pedagang yang tidak jujur. Mangkuk yang tadi yang kamu banting itu udah diambil sama pedagang yang kedua tadi lewat." Wah, karena merasa kecewa, yang seharusnya mangkuknya itu ya dapat, mangkuk masih yang harus didapatkan gitu, ternyata nggak didapatin gitu. Dia lari mengejar
si Sariwan yang kedua. Ternyata Sariwan yang kedua udah nyebrang di perahu yang tadi saya katakan di Sungai Telawaha. Udah jauh tuh, sambil teriak-teriak gitu, balikin mangkok emasnya gitu. Karena saking kekinya, saking keselnya, harusnya dapet mangkok emasnya, akhirnya nggak dapat sama sekali. Nah, ini adalah kisah pertama dari Pangeran Siddhartha atau Buddha Gautama dengan Dewadatta. Awal mula kebencian yang timbul dari Dewadatta hingga akhirnya berturut-turut hingga selalu bertemu antara Buddha Gautama dan Dewadatta. Ini kisah awal bagaimana tentu teman-teman sekalian tahu bahwa Biku Dewadatta itu sering melakukan pemecahan terhadap sangga gitu. Bahkan dia ingin mengambil alih pimpinan suatu komunitas sangga. Jadi diceritakan nggak hanya kehidupan ini gitu, di kehidupan yang lalu pernah seperti ini. Ini adalah kisah awal kebencian yang dialami oleh Dewadatta yang bernama yang Sariwan, sama-sama Sariwan. Jadi diceritakan yang Sariwan yang pertama itu akhirnya meninggal dalam keadaan penuh amarah gitu, dengan penuh kebencian karena seharusnya dapat mangkoknya. Coba bayangkan teman-teman sekalian, kalau misalkan ini emas seharga misalnya ini 0,3 kg gitu, bisa ratusan juta, bisa sekitar 130-an misalnya, apalagi mangkuk gitu ya, mangkuk emas. Coba teman-teman sekalian, bagaimana kalau misalnya kalian suatu dapat benda-benda tersebut. Ya sekian, dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya untuk penjelasan kali ini. Kita selesaikan dan berjumpa lagi dengan penjelasan yang lain. Terima kasih.